Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Apakah Anda berenang telanjang? Hanya ketika ombak keluar, maka Anda bisa melihat siapa yang berenang telanjang. Quote dari Warren Buffett. Quote cerdas ini dikirim oleh Pak Kris Manusama dalam renungan hariannya. Artinya, saat semuanya baik, semua orang akan tampak sebagai pemenang. Namun ketika situasi berubah, ombak melanda, maka akan terbukti siapa yang benar-benar unggul, bijak, dan siap. Dieng! Kita baru saja melihat bukti betapa benarnya quote ini saat COVID menyerang. Sebelum ombak COVID melanda, semua nampak baik-baik saja. Semua orang nampak sebagai pemenang. Hidup mewah, gebiar-gebiar. Namun, saat COVID melanda, secara tiba-tiba, tanpa terduga, tidak sedikit orang-orang yang bisnisnya tumbang. Kelihatan siapa yang memang benar-benar hidup sesuai kemampuannya dan mana yang hidup melampaui kemampuannya yang sebenarnya. Memang COVID melanda semua orang sehingga sudah umum jika bisnis macet bahkan sampai bangkrut, ujar Budi mengeneralisasi masalah. Benarkah? No. Memang benar, bisnis terdampak karena COVID. Tapi tidak semua bangkrut atau mengalami kesulitan. Ada yang baik-baik saja, ada pula yang asetnya harus disita bank. Dan yang paling parah, jika rumah utama atau pabrik tempatnya bergantung sampai harus disita bank. Di mana bedanya? Yang baik-baik saja mungkin mereka tidak berhutang, baik di bank atau di luaran. Bisa juga punya hutang tetapi tidak besar dibanding keuntungan perusahaannya sehingga bisa survive. Yang sampai bangkrut biasanya karena hutangnya terlalu besar. Bank tidak peduli apapun yang terjadi, bunga mesti dibayar. Sempat bunga ditunda pembayarannya, tetapi akhirnya tetap wajib dibayar. That's why Raja Salomo berkata, jangan berhutang. Karena orang yang berhutang menjadi budak orang yang menghutangi. Yang terbaik ya, jangan berhutang. Dan jangan lupa, wajib punya tabungan. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, tetap ada cadangan dana. Itu namanya berhikmat. Hutang sesuatu yang normal di zaman ini. Jadilah berbeda. Anda harus mengendalikan uang Anda atau kekurangan uang akan mengendalikan Anda selamanya, kata Dave Ramsey. Jika sudah terlanjur salah dan bermasalah, lalu bagaimana dong? Respon Budi contohnya menjadi penting. Jika dia tidak belajar dari kesalahannya, merasa tidak bersalah, maka dia akan tetap di sana. Karena selama dia merasa benar, dia tidak akan memperbaiki kesalahannya. Saat melakukan kesalahan, akui saja, lalu belajar dari kesalahannya dan move on. Pak Irsan, bisnisnya juga bermasalah saat COVID, tetapi beliau keluar sebagai pemenang. Ini kisahnya. Saat COVID melanda pada Maret atau April,
Pak Irsan menghadapi krisis finansial yang parah. Kredit macet, kondisi ekonomi keluarga hancur, hingga anak-anak harus minum teh manis sebagai pengganti susu. Dalam keputusasaan, ia menemukan renungan seruput kopi cantik yang terasa sangat personal dan menjadi vitamin rohani baginya. Dorongan untuk mencari Tuhan pun semakin kuat. Pak Irsan membaca puluhan buku Andrew Wommack yang saya kirimkan. Tidak hanya itu, dia sekolah Charis Distance Learning, bahkan memecahkan rekor menjadi lulusan tercepat level 1 dalam waktu 6 bulan. Wih, mungkin satu-satunya di dunia. Dengan ketekunan dan pertolongan Tuhan, bisnisnya kini pulih menjadi bukti nyata pertolongan Tuhan. Warren Buffett mengatakan, investasi paling penting yang dapat Anda lakukan adalah berinvestasi pada diri Anda sendiri. Pak Irsan belajar dari pengalamannya. Begitu ada uang, segera hutang dilunasi. Sekarang beliau bebas hutang. Dulu punya toko jam saja, sekarang punya optik karunia. Pak Irsan juga agen endpoint di Sumatera Utara. Nama toko online-nya Kurnia Kanaan Permai, terkenal dengan Kurnia Medan. Ide Pak Irsan sendiri menjual tangki air endpoint. Wow! Karena dorongan Roh Kudus, Pak Irsan berinvestasi emas. Sekarang harganya sudah naik 40%, untung besar. Pak Irsan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu mengubah cara hidupnya sesuai dengan firman-Nya. Hasilnya, hidupnya naik level, bebas hutang, makmur, dan cerdas berinvestasi. Mau? Mari kita praktekkan. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.